Lah untuk memenuhi undangan ini ada 5 adab. Memenuhi undangan itu ada 5 adab. Yang pertama, alla yumayyizal ghani bil ijaba min anil fakir. Jangan dibedakan ketika memenuhi undangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Oh, kalau yang ngundang orang kaya pakaiannya rapi, wajahnya berseri-seri, minyak dros-dros, harum, bersih, rapi, datang lebih awal. Tapi ketika orang fakir yang mengundang, orang miskin yang mengundang, apa adanya. Kadang nggak pakai mandi, cuma sekedar cuci muka, pakaian yang sudah sering dipakai, lalu nggak ada minyak wangi jeros-jeros, itu biasa. Karena apa? Yang mengundang orang miskin. Ini bukan adab. Adabnya itu tidak membedakan mau yang ngundang orang kaya ataupun yang mengundang orang miskin, ya seperti ini. Malah justru yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau yang mengundang orang miskin lebih harus kita bahagiakan yang mengundang itu. Makanya Nabi itu kalau diundang orang miskin, yang pertama kali datang. Jadi yang pertama kali datang Nabi sebelum orang-orang yang lainnya. Kalau yang mengundang orang miskin, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang orang miskin, dipenuhi undangan tersebut dengan segera. Tapi kalau yang mengundang orang kaya, biasa Nabi. Biasa. Kadang didahului yang lain. Tapi kalau orang miskin nggak ada yang mendahului, Nabi sudah mendahului duluan. Lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Nah, yang terjadi di masyarakat kan enggak. Lek sing duwe hajatan niku wong sugih, rame. Ya. Ndak ada alasan untuk meninggalkan. Sing nang pabrik merai, sungkan, ndak enak, ini itu dan sebagainya. Ketika orang miskin, sakno, nyiapno kursi 1 sing teko 10. 15. Ya Allah, ini orang sudah nggak punya, ingin menghormati tamunya, yang dihormati, yang sudah disiap-siap malah meremehkan, nggak datang. Betapa sedihnya dia, menyakiti perasaan mereka. Kita naudzubillah min dzalik. Karena itu harus kita rubah, penuhi undangan, tapi jangan dibedakan antara orang miskin dengan orang kaya. Justru lebih bahagiakan orang miskin ketika kita diundang oleh mereka daripada orang kaya. Yang kedua, jangan kita tidak mendatanginya karena jaraknya jauh. Oh, waduh. Misalnya acaranya cuma akiko atau acaranya khitanan atau acaranya misalnya acara kok ini, tapi waduh, jangan kita tinggalkan memenuhi undangan itu karena hanya jaraknya yang jauh. Padahal dalam kitab Taurat, di dalam kitab Taurat atau di dalam kitab yang lainnya, kita dianjurkan untuk menempuh jarak yang jauh. Untuk apa? Untuk memenuhi hajat saudara muslim kita. Jarak yang jauh diperintahkan untuk memenuhi. Nah, kita dilarang, karena jarak jauh kemudian kita nggak datang, ini nggak boleh. Yang ketiga, jangan juga tidak mendatanginya karena puasa. Waduh, nggak enak aku, dino iki poso ae aku. Puasa sunnah loh ya, bukan puasa wajib, puasa sunnah. Aku kalau datang nanti nggak puasa, eman istiqomaku. Salah, keliru. Jangan tidak mendatanginya karena alasan puasa, datangi walaupun kamu puasa. Bagaimana? Apakah kita batalkan puasanya? Kalau tuan rumahnya lebih senang kita berbuka, mokel. Tapi kalau tuan rumahnya itu cukup senang, bahagia dengan kedatangan kita, walaupun kita tidak makan, maka teruskan puasanya, nggak apa-apa.
Ya, ngelihat, tapi kalau tuan rumahnya lebih senang kita makan, oh batal no. Ya. Ini lebih istimewa nih, lebih besar pahalanya daripada meneruskan atau melanjutkan puasa. Yang keempat, jangan didatangi undangan tersebut kalau makanan yang dihidangkan itu dari makanan hasil syubhat atau haram. Nah, kalau makanannya itu hasil dari syubhat atau haram, jangan didatangi. Ya. Atau tempat acaranya itu di tempat maksiat, jangan datangi. Atau acaranya bukan di tempat maksiat, tapi ada hal-hal yang dilarang. Ada hal-hal yang dilarang oleh syariat dilakukan atau dipakai, dilaksanakan di dalam undangan tersebut. Oh, jangan didatangi. Yang kelima, jangan niat memenuhi undangan itu hanya memenuhi perut kita. Terus aku tak melu, tak mangan ono kono. Jangan niat makannya, jangan niat nyari makan. Jangan niat nyari makan, tapi niat membahagiakan orang yang mengundang. Jangan niat nyari makan. Wah, aku ndak mangan mulai mangawan nih. Karena nanti disuguhi misalnya nasi mandi ini atau nasi kebuli, eman. Jadi niat makannya ini jangan. Ini 5 adab.